Selamat pagi kepada Ibu Maya Fernandan Sihaan dan juga rekan-rekan semua yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 KH001 yang beranggotaan Salsabila Syifa Anissa, Fitri Amelia Marasa Besi, Rakian Puan Hapsari, Rara Meliani. Kami ingin memaparkan hasil laporan buku saku kami yang berjudul Metabolisme Zat Gizi Mikro, Mikromineral, Fosfor. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas Project Based Learning pada mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Mikro, Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Esa Unggul. Tujuan laporan ini yang pertama itu untuk memahami mekanisme transportasi fosfor, mengetahui kebutuhan harian dan status normal fosfor, mengidentifikasikan resiko defisiensi fosfor, mengulas interaksi dengan zat gizi, obat, dan hormon. Yang terakhir untuk menyediakan ilustrasi metabolisme fosfor. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu alat transportasi. Fosfor adalah mineral makro yang sangat penting untuk pembentukan tulang, metabolisme energi, serta fungsi sel. Proses pengangkutan dimulai dari penyerapan di usus halus dalam, bentuk ion fosfat, di bagian jejenum dan ileminium. Fosfor diselap dengan dua metode, yaitu disfusi fasib pada saat konsentrasi. Selanjutnya, yaitu transportasi aktif yang melibatkan protein pembawa NABI yang dipengaruhi oleh vitamin D. Setelah memasuki aliran darah, fosfor disebabkan ke berbagai jaringan termasuk tulang, ginjal. Fosfor diproses oleh glomerulus dan sebagian besar akan diambil kembali di tubulus proksimal melalui NPI dan NAPL-LLC. Proses pengambilan kembali ini dipengaruhi oleh hormon parotenoid, hormon PTH, dan fibroblast growth factor. Kedua hormon tersebut sangat penting dalam mengatur keseimbangan fosfor dalam tubuh dengan mengurangi metabolisme fosfat pada ginjal. Upper limit adalah batas maksimum asupan nutrisi harian yang masih dianggap aman untuk mayoritas orang sehat. Berdasarkan pedoman dari Institute of Medicine, UL fosfor ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, 4.000 mg per hari untuk orang dewasa yang berusia 19-70 tahun. Yang kedua ada 3.000 mg per hari untuk usia 70 tahun ke atas. Mengkonsumsi fosfor melebihi UL bisa menyebabkan hiperfosfatemia, yaitu kondisi di mana kadar fosfor dalam darah berlebihan yang dapat mengakibatkan penumpukan kalsium pada jaringan lunak, masalah pada fungsi ginjal, dan resiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung, terutama bagi mereka yang mempunyai penyakit ginjal kronis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 66% penderita gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis mengalami hiperfosfatemia akibat tingginya konsumsi fosfor dan penggunaan obat peningkat fosfor yang tidak konsisten. Selanjutnya ada status normal. Status fosfor yang normal dicapai ketika asupan harian mendekati angka kecukupan gizi atau AKG yang ditetapkan sekitar 700 mg per hari bagi orang dewasa yang sehat. Kadar fosfor dalam plasma yang dianggap normal berkisar antara 2,5 sampai 4,5 mg per desi liter. Sebanyak 85% dari total fosfor dalam tubuh disimpan di tulang sebagai kristal hidroksiaptit. Sementara sisanya terdistribusi di jaringan lunak dan dalam cairan intraseluler. Untuk mempertahankan status fosfor yang normal, diperlukan keseimbangan antara asupan makanan dan pengeluaran oleh ginjal. Hormon hormon PTH, FGF23 dan bentuk aktif vitamin D, yaitu 1,25 OH2D3, berkolaborasi untuk mengatur reabsorpsi dan pengeluaran fosfor di ginjal, serta penyerapan fosfor di usus. Sumber fosfor berasal dari makanan tinggi protein seperti susu, ikan, daging, dan telur, serta dari produk makanan yang mengandung tambahan fosfat. Di bawah kondisi normal, tubuh mampu menjaga keseimbangan ini dengan baik. Yang selanjutnya ada peningkatan resiko defisiensi. Peningkatan kemungkinan kurangnya fosfor jarang terjadi pada orang yang sehat, karena zat ini banyak ditemukan dalam makanan dan tubuh dapat menyerapnya dengan baik.
Namun ada beberapa kondisi medis yang bisa menyebabkan kekurangan seperti malnutrisi yang parah, sindrom malabsorpsi, atau penyakit seliak IBD atau setelah menjalani operasi bariatrik, serta gangguan dalam metabolisme vitamin D yang mempengaruhi penyerapan fosfor. Pada pasien dengan penyakit ginjal kronis atau CKD yang menjalani hemodialisis, kadar fosfor bisa naik akibat terganggunya proses pengeluaran limbah. Tetapi jika konsumsi fosfor dibatasi secara berlebihan, atau jika ada kehilangan fosfat melalui urin seperti pada sindrom Fanconi, maka kemungkinan kekurangan tetap ada. Gejala kekurangan fosfor meliputi nyeri di tulang, kelemahan otot, masalah pernapasan, hingga osteomalasia. Bagi anak-anak, kekurangan fosfor bisa meningkatkan resiko stunting karena fosfor memiliki peranan penting dalam proses mineralisasi tulang. Sementara itu, pada anak-anak yang sudah sekolah, kurangnya asupan fosfor yang cukup juga berkaitan dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya karies gigi disebabkan oleh menurunnya kekuatan dan mineralisasi enamel gigi. Penanganan untuk kekurangan fosfor memerlukan modifikasi dalam diet atau suplementasi fosfat secara oral, bergantung pada penyebab yang mendasari, khususnya jika disebabkan oleh masalah malabsorpsi atau penyakit kronis. Fosfor memiliki peranan penting dalam berbagai interaksi dengan zat gizi dan non-gizi yang dapat memengaruhi proses penyerapan serta metabolisme di dalam tubuh. Secara sinergis, fosfor bekerja bersama kalsium dan vitamin D dalam bentuk aktif, membantu meningkatkan penyerapan fosfor di usus dengan mengaktifkan transporter NAPBI LLB. Selain itu, kalsium dan fosfor bersama-sama membentuk hidroksiapatid, yaitu komponen utama dalam struktur tulang. Meski fosfor dan kalsium dapat bekerja sama, namun keduanya dapat berinteraksi secara antagonis, terutama jika asupan fosfor jauh lebih tinggi dibandingkan kalsium. Konsumsi fosfor yang berlebihan juga dapat menurunkan kadar kalsium dalam darah dan merangsang sekresi hormon paratiroid dan menyebabkan penguraian mineral dari tulang. Selain itu, keberatan zat besi dan magnesium dalam jumlah tinggi pada usus dapat bersaing dengan fosfor sehingga menghambat penyerapannya. Fosfor juga dapat berinteraksi dengan asam filtrat yang terdapat dalam biji-bijian yang dimana keduanya dapat membentuk senyawa kompleks yang tidak larut dan menghambat penyerapan fosfor dalam tubuh untuk meningkatkan ketersediaan fosfor dari bahan pangan nabati yang memerlukan metode pengolahan seperti fermentasi atau perendahan. Selanjutnya, ada interaksi obat. Fosfor turut berinteraksi dengan sejumlah obat yang dapat memengaruhi kadar serta ekspresinya dalam tubuh. Pada penderita penyakit ginjal kronis, dokter sering meresepkan obat pengikat fosfat seperti sevelamer, kalsium asetat, dan lanthanum karbonat untuk membantu menurunkan kadar fosfor dalam darah. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mengikat fosfat di saluran pencernaan, sehingga mengurangi penyerapan fosfor dari makanan. Obat lain seperti antasida yang mengandung aluminium dan magnesium juga dapat mengikat fosfat di saluran cerna, dan bila dikonsumsi dalam jangka panjang, berisiko menyebabkan kekurangan fosfor. Sementara itu, penggunaan kortikosteroid yang umum dalam penanganan peradangan kronis dapat mengganggu metabolisme fosfor dan kalsium serta meningkatkan pengeluarannya melalui urin. Implikasi klinis. Memahami berbagai interaksi ini sangat krusial, khususnya pada pasien penyakit ginjal kronis dan lansia. Penggunaan obat mengikat fosfat perlu disertai edukasi mengenai pola makan rendah fosfor, guna menjaga kadar fosfat darah tetap stabil dan mencegah hiperfosfatemia. Sebaiknya, bagi pasien yang mengkonsumsi antasida dan menjalani terapi kortikosteroid dalam jangka panjang, penting untuk memantau kemungkinan defisiensi fosfor yang dapat terdampak pada kelemahan otot dan terjadi
osteomalacia. Selanjutnya ada hormon regulator, yaitu ada 3 jenis. Pertama ada parathyroid hormon, yaitu PTH, yang dikeluarkan saat kadar kalsium dalam darah mengurangi penyerapan kembali fosfat di ginjal sehingga meningkatkan ekstra fosfor dan sekaligus merangsang aktivitas vitamin D untuk meningkatkan penyerapan kalsium di dalam dari dari dalam usus. Yang kedua ada fibroblast growth factor 23 atau FGF23 yang diproduksi oleh osteosit saat kadar fosfor tinggi. FGF23 juga menurunkan reabsorpsi fosfat pada ginjal dengan menghambat transversi NAP serta mengurangi produksi vitamin D aktif dengan menekan enzim larut dalam ginjal. Yang ketiga ada vitamin D aktif yang merangsang penyerapan fosfor di usus melalui aktivitas transporter NAP-IIB serta berperan dalam meminimalisir tulang bersama kalsium. Selanjutnya ada gambar metabolisme. Metabolisme fosfor meliputi serangkaian proses seperti penyerapan, distribusi, penyimpanan, dan pengeluaran yang diatur secara ketat. Fosfor masuk ke dalam tubuh melalui asupan makanan sekitar 1-1,5 gram per hari dan diserap di dalam usus halus dengan jumlah 0,9 gram per hari. Dari jumlah itu, sebagian akan dikeluarkan melalui tinja sekitar 0,5 gram per harinya, sedangkan sisanya akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Sekitar 85% dari total fosfor terletak di ruang ekstraseluler, sementara 15% lainnya berada pada ruang intraseluler. Fosfor disimpan dalam jaringan tulang melalui proses pembentukan sekitar 0,25 gram per hari. Dan proses ini dapat dikembalikan melalui reabsorpsi tulang dalam jumlah yang sama sehingga menjaga keseimbangan. Ginjal juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan fosfor. Molekul fosfor yang disaring oleh ginjal melalui glomerulus dengan hanya sebagian yang diabsorpsi sekitar 0,25 gram per hari. Sedangkan sisanya akan dibuang melalui urin dengan jumlah 0,7 gram per harinya. Proses ini diatur oleh hormon seperti PTH, FGF23, dan bentuk vitamin D aktif yang berperan dalam mengontrol penyerapan di usus, reabsorpsi di tulang, serta pengeluaran ginjal. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kami akan bermanfaat bagi kami sendiri dan yang menontonnya. Terima kasih.